Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Ernawati, selaku moderator yang memandu di acara podcast Stella kali ini. Saya selaku guru dari SMK Telkom Lampung. Dan tak lupa pada pagi hari ini saya tidak duduk sendiri tentunya ya. Saya sudah ditemani oleh rekan atau Bapak Manajer Telkom Akses Lampung yang nantinya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Beliau ini siapa, dari mana, tentunya kita ingin mengulik dan mencari tahu dulu nih profil Bapak Dodi yang sukses di usia muda gitu ya. Sangat luar biasa, tentunya kita sangat tunggu-tunggu bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi Bapak Dodi. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah datang ke SMK Telkom Lampung ini dalam rangka undangan acara podcast Stella ya Pak ya. Dan tentunya nantinya ini akan sangat memberikan informasi yang sangat banyak kepada siswa-siswi yang ada di SMK Telkom Lampung ini. Oke, baik, mungkin alangkah baiknya kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Dodinya nih yang sudah sukses di usia muda. Boleh memperkenalkan dulu Pak? Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan. Kalau biasanya orang kalau penonton podcast Stella itu apa? Julukannya apa? Sobat Stella. Oke, terima kasih ya. Untuk Sobat Stella sekalian, perkenalkan nama saya Maulana Dodi, ya, Darmawan Tambunan. Ya, saya saat ini dipercaya alhamdulillah sebagai manajer operasional Telkom Akses area Lampung. Kalau dibilang sukses sih, dibilang sukses ya nggak sukses ya, karena mungkin ukuran sukses setiap orang itu beda-beda. Ya. Kalau menurut saya sukses itu udah nggak mikirin lagi yang namanya materi. Ya. Jadi kalau misalnya mau apa udah, kalau misalnya mau sedekah apa segala macam udah tuh tinggal ambil duit dari sana sedekah gitu. Nah itu namanya ukuran sukses kalau menurut saya. Nah alhamdulillah saya sedang on the track ke arah sana. Semua juga sedang on the track ke arah sana, tidak terkecuali. Bahkan teman-teman, sobat-sobat Stella di sini juga mungkin sedang dalam tahap fase di mana harus memperkaya ilmu terlebih dahulu, harus memperkaya pengalaman terlebih dahulu sebelum terjun ke tahap yang selanjutnya. Gitu. Makanya kalau dibilang sukses sih nggak ada habisnya ya. Mungkin sampai menuju akhir hayat juga dibilang belum sukses, tapi kalau menurut saya sih pandangan sukses. Insya Allah ya, tapi bisa datang dan menyempatkan waktunya pada pagi hari ini tuh sangat luar biasa ya Pak ya. Dari Bandar Lampung datang ke SMK Telkom Lampung demi acara podcast Stella istilahnya ya. Nah Pak, mungkin kita boleh meminta informasi atau arahan sedikit nih Pak. Kan kami di SMK Telkom Lampung ini banyak jurusan nih, terutama nanti di kelas 12 nantinya mereka akan memasuki dunia kerja atau di mana ketika setelah lulus mereka akan mencari pekerjaan ya Pak. Kalau di Telkom Akses Lampung sendiri Pak, mungkin Bapak bisa memberikan arahan atau informasi terkait apa saja sih yang dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja, yang seperti apa sih yang harus ketika peluang-peluang apa sih yang Telkom Akses Lampung butuhkan ketika mencari orang yang ingin masuk ke dalam dunia pekerja gitu. Sebenarnya pertanyaan seperti ini sering ya ditanyain, tapi kalau saya sih bilangnya bukan template ya. Kita ikutin pasar seperti apa ya. Alhamdulillah untuk sobat-sobat Stella sekalian sedikit informasi kalau saya juga adalah bagian dari alumni SMK Telkom. Tapi saya bukan di Lampung ya, tapi saya di Medan. Oh, jadi, Solo jauh ya? Iya, Medan, jadi posisi saya ada di sini juga alhamdulillah karena Telkom Akses memberikan kesempatan saya untuk diamanahi tugas sebagai manajer operasional Lampung sehingga jalan saya itu untuk ke sini ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian, khususnya sobat-sobat Stella ya. Sedikit cerita mungkin ya. Dulu saya juga waktu pas di SMK itu dihadapkan oleh dua pilihan ya. Almarhum orang tua saya, almarhum bapak saya bilang. Nah, almarhum bapak saya itu ngasih saya dua pilihan. Salah satu pilihannya adalah SMK Telkom Medan ya. Awalnya saya yang nggak
nggak expect gitu ya, nggak apa sih SMK Telkom ini ngapain gitu kan. Karena orang-orang dulu tuh taunya SMK Telkom tuh di Telkom gitu. Jadi setelah masuk SMK Telkom kerjanya Telkom. Sebenarnya kan tidak kan. Jadi SMK Telkom itu kan ibaratnya seperti wadah kita untuk khususnya karena SMK jurusannya ada berapa sekarang jurusannya, ada 4 ya? Ada sekarang 4. 4 ya. Zaman saya dulu cuma 2. Bahkan apa tuh, Pak? ada nenek moyangnya TJAT ya, teknik switching ya, teknik switching sama teknik komputer jaringan atau TKJ ya. Jadi saya dulu nggak expect yang macam-macam perihal SMK Telkom ini akan membawa saya ke jalan yang sekarang ini. Tapi intinya dunia pekerjaan itu nggak melulu nuntut kamu harus jadi apa, tapi lebih ke arah perusahaan itu butuhnya apa. Ya, harus gitu, harus tahu menempatkan posisi terlebih dahulu. Contoh, kita yang punya skill masak misalnya kan, nggak mungkin ngelamarnya ke Telkom Access, ngapain gitu kan. Karena dari profil perusahaannya aja itu bukan perusahaan yang buat makanan atau segala macam gitu kan. Jadi makanya ikutin selera pasarnya kemana. Kalau sekarang sih selera yang lagi dibutuhkan perusahaan-perusahaan itu adalah talenta digital. Dan alhamdulillah sobat-sobat Stella ya, sobat-sobat Stella itu berada di jalur yang tepat. Kalau misalnya sobat-sobat Stella itu sekarang sedang menimba ilmu di SMK Telkom yang kebetulan jurusannya itu ada 4, ada apa aja? Animasi, RPL, TJAT dan TKJ ya. Semuanya itu adalah talenta digital yang sangat dicari saat ini gitu. Jadi memang dari jurusan itu sekarang pasarnya masih banyak ya Pak, masih rame ya, maksudnya bisa dibilang ya. Ya, kita sadar ya bahwa Indonesia itu lagi dalam tahap menuju perkembangan yang luar biasa, terutama di era digital. Bahkan di perusahaan induk dari Telkom Group sendiri ya, itu sekarang transformasi menjadi perusahaan digital gitu. Makanya sekarang itu ada semboyan di perusahaan itu namanya Digital Bisa gitu. Dan sekarang banyak talenta-talenta digital tuh dicari gitu. Makanya untuk sobat-sobat Stella sekalian, raup gitu ilmu yang sebanyak-banyaknya atau serap ilmu sebanyak-banyaknya apa yang diberikan oleh teman-teman atau guru-guru yang ada di SMK Telkom ini. Karena itu akan sangat berguna sih kalau untuk saya bilang. Karena saya juga nyesel gitu ya. Saya nyesel gini loh, dulu tuh TKJ itu gabungan dari RPL, animasi. Itu kulit-kulitnya RPL sama animasi itu ada di TKJ dulu. Oh iya. Jadi teman-teman yang kalau sekarang CorelDRAW di mana? CorelDRAW, Bubas CorelDRAW apa? RPL ya? Iya, software editing itu masuk di RPL ya? Iya. Kemudian Corel, yang Photoshop, yang seperti itu sejenis-jenis itu ya gitu ya. Desain itu RPL. Nah itu dulu di TKJ ada dan saya sempat nyesel kenapa? Karena saya gak terlalu fokus ke sana gitu. Ternyata malah sekarang justru banyaknya. Iya, bahkan kalau percaya nggak percaya saya sekarang ambil kursus loh. Oh, ini saya ambil kursus. Untuk yang desain ini Pak ya? Saya ambil kursus. Jadi saya itu sempatkan diri kemarin setiap weekend itu saya sempatkan diri juga untuk kursus. Kursusnya itu kursus apa? Belajar tahap-tahap awal mengenai website dan sebagainya ya, HTML, PHP dan sebagainya. Karena sekarang tuh luar biasa loh. Bahkan untuk menjadi freelancer ya, freelancer programming itu sekarang sangat terbuka gitu. Jadi teman-teman yang di Sobat Stella sekalian, kalau pesan dari saya, gimana caranya untuk menghadapi dunia kerja ya itu, manfaatkan gitu. Karena sekarang jalurnya itu sudah pas ya, jalurnya itu sudah pas. Sekarang ada animasi, RPL, TJAT dan TKJ itu sudah pas. Dan manfaatkan di situ semaksimal mungkin. Teman-teman yang di TJAT nggak usah iri dengan teman-teman yang ada di animasi.
dapurnya beda gitu, karena dapurnya semuanya ada gitu ya, pasarnya ada semua. Jadi teman-teman yang di TJAT ya udah khususkan di situ. Mungkin ada kebutuhan untuk fiber optik, karena fiber optik ya tahu 5G kan? 5G, jaringan 5G tahu yang bakalan launching di Indonesia? Enggak tahu? Belum tahu. Saya sekarang kalau pakai handphone apa? 4G kan, ya, LTE 4G, kan, ya. 4G kan. Sekarang 4,5G kan. Oh iya, betul. Akan ada 5G loh. Oh, 5G itu yang support siapa? Ya fiber optik, teman-teman TJAT. Oh, wah. Gitu. Luar biasa nih. Iya, makanya Keren. jangan ini loh, jangan minder gitu, karena ada pasarnya masing-masing gitu. Iya, oke. Hanya saja manfaatin selagi masih di sini. Gitu. Iya, jadi mereka juga dituntut untuk asah soft skill kalian gitu, Iya, selagi di benar. jurusan kalian gitu Iya, maksudnya Pak asal ya. soft skillnya. Jadi maupun dimanapun nanti pasarnya akan terus ada tuh gitu ya Pak, nggak bakalan hilang gitu. Karena perkembangan digital sekarang itu yang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi di setiap perusahaan itu pasti bakalan nyari justru membutuhkan itu gitu ya. Kalau saya bilang pasti butuh. Talenta digital tuh pasti dibutuhkan, karena semua sekarang bisa diotomasi. Apa yang sekarang nggak bisa diotomasi? Absen, dulu tanda tangan, sekarang fingerprint, ya kan? Iya betul. Pakai handphone Android. Iya betul. Ya, dan lain sebagainya. Langsung scan barcode iya, apalagi, ya sekarang ya. Kalau dulu orang ke minimarket beli ini dicatat. Iya, ya kan? Kalau enggak sekarang apa, scan, keluar struknya. Iya, gitu kan? Iya, betul. Semua diotomasi. Terus apa lagi? Masuk tol, pakai kartu. Udah nggak ada lagi yang jaga kan? Kecuali kalau struknya nggak keluar, panggil orangnya, suruh keluar. Ini macet nih mesinnya gitu. Iya, betul. Semua diotomasi sekarang, dan itu butuh talenta digital. Oke. Makanya teman-teman ya udah gitulah, maksimalkan asah soft skillnya gitu. Oke. Berarti kalau di Telkom Akses Lampung sendiri tidak menutup kemungkinan tidak semua jurusan yang ada di SMK Telkom ini tidak bisa masuk ke sana maksudnya bisa, ya Pak, justru malah bisa ya. Asal tinggal kita asah soft skill yang ada di jurusan tersebut gitu ya Pak. Benar. Dan benar-benar diperdalam ya, karena ilmu itu benar-benar bakalan bermanfaat nih, berguna banget nantinya ketika kalian ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan gitu. Nah selain itu Pak, tadi kan kita sudah berbicara tentang bagaimana sih ketika kita memasuki dunia kerja, tadi sudah disebutkan oleh Pak Dodi, asah kemampuan kalian agar kalian bisa lebih dalam mempelajari ilmu yang sudah guru-guru berikan kepada kalian. Nah Pak, di dunia kerja TA sendiri itu Pak ya, di Telkom Akses sendiri, itu dunia kerjanya yang seperti apa tuh Pak? Kalau ingin masuk ke sana tuh, maksudnya apakah harus mempunyai kemampuan yang lebih banyak lagi dari yang misal nih anak dari TJAT di sana, selain hanya bisa mengoperasikan fiber optik, mereka harus punya yang lain-lain nih gitu. Kalau di Telkom Akses Lampung sendiri itu seperti apa Pak? Sejauh ini specific requirement ya, kalau dibilang itu belum ada ya, sejauh ini belum ada. Jadi kalau untuk rekan-rekan kalau untuk melamar pekerjaan itu kan biasanya ada persyaratan minimum lah ibaratnya ya, gitu ya. Iya. Apakah jadi, di situ saat ini juga itu? Mungkin di SMK Telkom belum ada ya. Tapi perlu diketahui bahwa di SMK Telkom belum ada, di Telkom Akses belum ada ya. Tapi perlu diketahui kalau Telkom Akses itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang managed service fiber optik. Jadi kita itu menjaga kualitas supaya layanan fiber optik ini tetap prima, seperti IndiHome ya. Seperti IndiHome adalah salah satu produk yang dijaga oleh Telkom Akses, seperti itu ya. Nah, kita kan ada di dalam ruang lingkup Telkom Group nih, ya. Jadi selain itu juga ada sebenarnya yang lain sebagainya. Kita anggap salah satu yang paling sering dilihat di lapangan tuh IndiHome lah ya. Internetnya Telkom seperti itu ya. Nah itu kita menjaga tuh supaya gimana caranya si kondisi jaringan fiber optik ini tetap aman sampai ke rumah pelanggan. Secara garis besar seperti itu. Hanya saja nih di dalam perusahaan itu kan butuh nih tenaga apa. Oh iya, jadi dia hanya mengkhususkan gitu. Untuk yang itu gitu. Tidak khusus buat itu. Jadi teman-teman yang mungkin punya bidang lain seperti apa? Ya desain itu Photoshop, Corel. Desain bisa,
ada di tempat kita namanya survei design inventory. Oh, oke. Jadi untuk merancang sebuah jaringan itu enggak cuman coret-coret gitu, enggak gitu kan. Jadi kita itu punya ada namanya survei design inventory atau disingkat SDI. Ya, nah itu teman-teman yang desain bisa di situ. Yang mana lagi? Yang rekayasa perangkat lunak, yang lain sebagainya. Ya, ada juga setiap perusahaan tuh pasti punya yang namanya HCM. Ya, teman-teman HCM atau Human Capital Management itu pasti butuh talenta-talenta yang lebih kreatif orangnya. Bisa jadi masuk ke sana juga. Nah, yang TJA bisa jadi di bagian yang mengurus fiber optik ini tadi, gitu. Yang TKJ bisa jadi untuk orang-orang yang di pengurusan ini juga, tapi lebih ke arah spesifik pelayanannya. Contoh, kalau IndiHome ini kan untuk retail ya, kita bilang untuk pelanggan-pelanggan rumah gitu kan. Nah untuk kantor, teman-teman TJA itu lebih cocok, TKJ itu lebih cocok. Karena device-device yang ada di pelanggannya itu lebih kompleks. Tidak hanya handphone, tidak hanya laptop, tidak hanya tablet, ya dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti di lapangan bisa ketemu apa? Mikrotik. Ya, salah satunya itu ya router board lah kita bilang ya. Router board ya dan lain sebagainya. Itu teman-teman TKJ juga cocok di situ gitu. Jadi buat teman-teman semua nggak usah takut. Pokoknya asah aja soft skillnya gitu. Oke. Iya, berarti bisa dibilang juga bukan berarti anak-anak yang berbeda jurusan kalian tidak bisa nih masuk ke Telkom Akses Lampung gitu. Bisa. Semua bisa. Semua bisa asal tergantung di bidangnya. Kalian akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya ya Pak. Iya, akan lebih benar. banyak mengasah atau menggali lagi ilmunya di situ ya. Lebih praktek mungkin ya Pak kalau di dunia pekerjaan. Dan ini nggak terkhusus untuk Telkom Akses saja loh. Semua perusahaan pasti seperti itu. Oh iya, oke. Iya, semua perusahaan tuh pasti seperti itu. Nggak hanya Telkom Akses saja. Kalau memang secara garis besar tadi kan saya bilang yang fiber optik. Tapi kan di dalamnya banyak dong. Iya, betul. Gitu. Jadi yang saya kasih ini bukan hanya khusus Telkom Akses. Iya, berarti untuk seluruh lah, maksudnya dibilang untuk semuanya nih. Maksudnya tetap kembangkan potensi ilmu yang ada dan fokus pada apa yang kalian punya soft skill itu lebih diperdalam dan dikembangkan lagi gitu. Karena tidak menutup kemungkinan dunia perusahaan itu tidak akan mencari gitu kan. Kalau misalkan soft skill itu sudah diasah gitu ya Pak, lebih dalam. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, di Telkom Akses Lampung sendiri apakah ada budaya tersendiri tidak Pak? Harus misalkan belajarnya yang seperti apa di Telkom Akses Lampung? Ada budaya-budaya tersendiri nggak Pak di Telkom Akses Lampung itu? Kalau untuk budaya kita mengikut ya, karena kita adalah salah satu perusahaan yang di bawah naungan Telkom Group. Tetap mungkin budaya akhlak kita tetap ya. Jadi budaya akhlak itu tetap kita jalankan. Cuman di Telkom Akses itu memiliki salah satu istilah, kita bilang warrior access. Apa tuh warrior access? Jadi warrior access itu melambangkan warrior ya, warrior itu seperti pejuang. Iya. Ya. Tahu Spartan ya, Spartan? Spartan nggak tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Coba cari gitu Spartan. Jadi itu seperti prajurit yang di Romawi itu, prajurit di Romawi yang mentalnya tuh luar biasa, mereka tuh terlahir sebagai pejuang. Jadi kita tahu menjaga jaringan akses ini bukan mudah gitu. Jadi pasti banyak tantangan di sana sini. Makanya kita sebut itu warrior access. Jadi warrior yang menjaga aksesnya stakeholder kita. Nah, untung saat ini mungkin sekarang Telkom gitu ya. Mungkin nanti ada yang lain dan sebagainya kita belum tahu. Oke, berarti kalau soal budaya masih mengikuti dari lingkungannya ya Pak ya. Tidak ada masalah gitu maksudnya kalau budaya. Kita bisa harusnya malah kita bisa bersosialisasi atau membaur lah istilahnya dengan budaya yang ada gitu ya Pak ya. Dan spirit kita itu digital. Digital. Ya. Atau digital itu apa? Apa tuh Pak? Disiplin, quality, integrity, totality. Wah, Masya Allah banget nih. Apa? Pakai Q ya. Q. Iya. Digital. Digital. Pakai Q dia. Iya. Disiplin, quality, integrity dan totality. Iya. Wah, luar biasa banget tuh. Udah ada spiritnya sendiri nih di Telkom Akses Lampung. Nah, Pak, selain yang tadi budaya sudah
kami singgung-singgung nih. Mungkin ada nggak sih Pak persyaratan kalau melamar atau mendaftar di Telkom Akses Lampung sendiri? Kan biasanya kalau misalkan kita ingin melamar pekerjaan, apakah ada hard skill yang seperti apa yang dipersiapkan gitu? Ketika masuk ke, misal nih salah satu contohnya karena kebetulan yang datang bintang tamu hari ini dari Telkom Akses Lampung, apakah ada gitu? Misal apa aja tuh kalau memang ada gitu Pak? Saya singgung yang warrior akses tadi ya. Jadi kita itu nggak terima penakut. Oke, nggak terima penakut kita karena memang udah semboyannya udah warrior gitu. Iya, semboyan kita tuh udah warrior. Udah warrior. Iya, kita tuh nggak terima penakut. Karena nih, lihat nih. Tiang. Tingginya ini minimal 7 meter kalau di luar. Kalau penakut mana bisa naik ke atas. Iya sih, yang cemen-cemen nggak usah deh pokoknya. Cemen-cemen nggak usah. Terus Pak. Terus apa lagi? Tuh yang di kita bilang apa ya, kalau bahasa kami bilangnya itu manhole. Ya kalau dibilang di sini saluran-saluran kabel yang di bawah tanah tuh. Kalau misalnya takut, mana nggak bisa dong masuk ke bawah sana. Takut gelap. Iya betul. Itu udah nggak bisa. Itu salah satu yang paling dasar, nggak boleh tuh jadi penakut. Iya. Terus kedua, coba periksa. Di semua perusahaan manapun itu pasti nggak bisa mentolerir orang yang buta warna. Oh iya, betul. Buta warna, makanya tolong teman-teman ya, selama sekarang masih di di tahap sobat-sobat Stella yang mungkin sekarang masih di tahap on the track ya, menuju ke arah sana, tolong dites sampai sekarang. Kalau saya sih kurang ngerti ya cara mengatasi buta warna itu seperti apa, tapi coba dicek apakah ada perusahaan tersebut atau enggak. Terus ketiga, kayaknya cukup 3 sih, nggak usah banyak-banyak. Yang ketiga nih nalarnya harus kuat. Oke. Iya, nalarnya harus kuat. Yang pertama tadi mental, yang kedua harus berani. Iya, yang ketiga nalarnya harus kuat. Iya, kuat. Karena di Telkom Akses itu nggak bisa orang yang kalau dibilang kalau bahasa Medannya tuh kayak menye-menye tau. Ah iya, lemah ya Pak, lemah. Kalau anak-anak zaman sekarang lemah gitu ya Pak ya. Menye-menye itu kayak ongol-ongol tuh nggak bisa gitu. Kita butuh yang saset-saset gitu. Iya, oke. Gitu, taktis gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian itu persyaratan yang cukup umum ya kalau kita bilang di seluruhnya perusahaan manapun itu pasti butuh itu. Nah, terlebih lagi karena memang saya kembalikan ya Telkom Akses itu belum punya persyaratan minimum khusus gitu ya. Selama teman-teman terlampir persyaratannya harus apa, minimal SMK atau SMA, atau mungkin nanti akan naik lagi minimal S1 dan segala macam, ya tinggal ikutin itu aja sih. Kalau sejauh ini Pak di Telkom Akses Lampung, kalau ada nih ternyata kan dari SMK Telkom Lampung itu sendiri kan banyak nih siswa-siswi yang nantinya ada kelas 12 yang bentar lagi juga akan menyusul lulus. Ya. Dan jumlahnya itu ada 73 siswa. 73 siswa. Ya. Apakah di Telkom Akses juga membuka peluang untuk menerima siswa-siswi SMK untuk bekerja di perusahaannya Pak? Itu gimana Pak? Untuk saat ini masih. Masih. Ya, untuk saat ini masih. Catat ya, masih ini loh. Ini Pak Dodi langsung yang ngomong loh. Masih ya. Ini masih, karena standar requirement kita minimal sekarang tuh masih di SMK ya. Kalaupun memang harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi ya pasti ya, karena saya juga dulu masuk karena memang SMK Telkom Medan dulu itu kerjasama dengan Telkom Akses ya. Jadi saya itu salah satu alumni yang dari SMK Telkom juga ya, sama seperti sobat-sobat Stella juga. Jadi saya dulu tuh tamatan SMK. Nah, tapi di perjalanannya ya, kita tuh nggak menutup kemungkinan karena teman-teman di SMK itu masih perlu belajar yang namanya analisis, ya, kalau bilang gitu. Makanya perlu yang namanya kuliah lanjutan. Ya. Untuk melanjutkan jenjang lah ya Pak, setidaknya. Untuk melanjutkan jenjang pastinya kan. Nah, tentu banyak banyak tantangan ya, apalagi kita udah kerja gitu ya. Kalau bahasa kitanya dulu udah tahu cari duit gitu ya. Iya betul. Udah tahu cari duit, udah tahu, terus habis itu mau kuliah malas apa segala macam. Mau gini-gini aja. Ingat
jangan terjebak di zona nyaman. Tuh. Catat loh. Ya. Jangan terjebak di zona nyaman. Tapi jangan juga berani keluar dari zona nyaman kalau nggak punya bekal. Iya. Tuh. Quotes ya, buat anak-anak nanti. Namanya. Ya, itu nekat namanya. Iya. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian ya, nggak menutup kemungkinan ya SMK itu bisa masuk ke SMK tamatan SMK itu nggak menutup kemungkinan untuk masuk ke Telkom Access karena memang requirement sekarang tuh masih SMK. Oh iya, oke. Gitu. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement terlebih dahulu nih dari Pak Dodi untuk sobat-sobat Stella yang ada di rumah atau yang menonton di layar monitor masing-masing yang sedang rebahan. Nih, kali ini biar ada closing statement terlebih dahulu nih sama Pak Dodi ya. Silahkan Pak, monggo. Waduh, dibilang closing statement lagi. Aduh, apa ini ya? Karena saya bukan orang yang bijak ya. Karena balik lagi saya itu besar di Telkom Access juga dimulai dari orang lapangan. Jadi kalau dibilang saya ada di posisi sekarang itu shortcut, bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kenapa? Karena memang jalannya berbeda-beda. Setiap orang itu punya titik start yang berbeda-beda. Betul. Setiap orang juga punya perjalanan yang panjangnya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi selama perjalanan saya di Telkom Access ya, khususnya dulu tahun 2013 ya, saya masuk Telkom Access 2013 setelah saya tamat dari SMK Telkom Medan. Pedoman saya itu cuman ada berapa ya? Dua sih. Pertama, doa orang tua itu yang paling utama. Tuh, catat tuh ya. Doa orang tua. Karena kalau udah 10 jarinya ini ngangkat untuk berdoa untuk anaknya, siapapun itu, bahkan sampai penyihir sekalipun, ya itu nggak akan bisa bantah. Insyaallah. Restunya itu udah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menurut saya. Yang kedua, ya jangan mau bertempat di satu posisi. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah ada di satu tempat, jangan mau pindah karena kita nggak bisa. Tapi pindahlah karena kita nggak tahu lagi mau nyerap apa. Contoh nih ya, seperti saya dulu ada di divisi assurance atau dibilang teknisi gangguan lah. Apa yang ada di teknisi gangguan itu secara otodidak di luar, saya tahu perangkat baru, saya buka relasi apa segala macam. Tapi jangan pindah dari unit tersebut karena lelah. Pindahlah karena tidak tahu lagi mau nyerap apa lagi. Jadi teruslah haus akan ilmu. Ya. Gitu. Karena tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Iya, betul. Wah, luar biasa. Itu ya, luar biasa banget. Luar biasa banget nih closing statement dari Pak Dodi. Yang pertama doa orang tua, yang pertama itu doa kedua orang tua, yang kedua itu adalah jangan menyerah, intinya itu ya Pak. Jangan menyerah di posisi. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Iya betul. Wah luar biasa banget nih. Terima kasih banyak ya Pak Dodi sudah menyempatkan waktunya datang ke SMK Telkom Lampung pada pagi hari ini. Oke, mungkin itu saja Sobat Stella. Kita bertemu next time lain waktu. Dan saya pamit undur diri dari moderator Novita Ernawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.